الحق المبين وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد أيها الهادرون أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وقد فاز المتقون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Hadirin sidang jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari yang penuh berkah. Allah takdirkan kita masih berada di tempat yang berkah, tempat yang Allah berikan keberkahan, Allah ridhoi, Allah curahkan maghfirah dan rahmatnya, yaitu di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menunaikan sebagian dari amanah kita sebagai seorang muslim menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dari Jumat, yakni ibadah Jumat. Semoga dengan keikhlasan kita senantiasa menepati janji atau menepati perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kebaikan, Allah berikan kepada kita ampunan, Allah berikan kepada kita keberkahan sehingga di hari-hari berikutnya bahkan Nabi menyampaikan, barang siapa yang Jumatnya sesuai dengan kaidah, dia khusyuk, dia penuh dengan keikhlasan, dia datang dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berikan ampunan kepadanya, bahkan sampai ketemu Jumat berikutnya dia dalam kondisi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai sebelum Jumat sebelumnya. Maka ini adalah bagian dari keberkahan yang Allah berikan, wabil khusus kepada hamba-hambanya yang beribadah di ibadah Jumat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswah hasanah tauladan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta segenap umatnya yang istiqomah di dalam menempuh perjalanan beliau, sunnah-sunnah beliau, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Hadirin sedang jemaah rahimakumullah, khatib berwasiat, usi nafsi wa iyyakum, untuk diri pribadi. Juga hadirin sedang jemaah rahimakumullah, marilah kita senantiasa istiqomah meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada kebahagiaan yang diraih dengan tidak adanya kelelahan. Tapi kebahagiaan nanti di akhirat adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berlelah-lelah, bagi mereka yang senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan apapun, mereka dalam keadaan senantiasa beriman kepada Allah, sehingga Allah wasiatkan dalam wasiat yang kami bacakan di awal tadi. Bagaimana Allah memerintahkan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian meninggalkan dunia kecuali kalian meninggalkan dunia, yakni wafat dalam keadaan muslimun. Kalian berserah diri, kalian dalam keadaan berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keikhlasan, dalam keistiqomahan, dalam ketakwaan, dalam keberimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sedang jemaah rahimakumullah, tidak terasa setelah lepas lebih kurang 2 pekan Ramadan meninggalkan kita. Maka seharusnya ini menjadi sebuah catatan yang harus senantiasa kita abadikan dalam diri kita. Karena di antara orang yang berhasil, orang yang sukses Ramadan selama sebelum sebulan penuh, maka mereka yang bisa melanjutkan, mereka yang bisa meneruskan apa-apa yang mereka bangun, apa-apa yang mereka ikhtiarkan di dalam bulan Ramadan. Kalau seandainya kita bisa disiplin di bulan Ramadan, ibadah dengan maksimal, maka orang yang sukses dalam Ramadan adalah mereka yang sukses setelah Ramadan, mereka tetap istiqomah. Sehingga dalam Al-Quran Allah berikan janji-janji yang luar biasa bagi mereka yang istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan di antaranya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun.
Di ayat yang lain Allah pun memberikan janji. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Diberitahukan kepada mereka orang-orang yang istiqomah, yang senantiasa dirinya bergantung kepada Allah. Qalu rabbuna Allah. Dia senantiasa ingat kepada Allah dengan bentuk ibadah yang istiqomah, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Maka Allah berikan kepada mereka janji, la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Selamanya mereka tidak akan merasakan kegelisahan, tidak akan merasa kepayahan dalam mengarungi dunia ini, karena mereka yakin ada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di antara salah satu contoh yang Allah gambarkan, Allah beritahukan, Allah kabarkan dalam Al-Quran, salah satu hamba Allah Subhanahu wa taala, salah seorang nabi yang kita ketahui, Nabi Zakaria. Allah abadikan di antara bentuk keistiqomahan yang Nabi Zakaria lakukan, yang ini menjadi pelajaran bagi kita, penting bagi kita, karena kita makhluk yang senantiasa tidak terlepas dari kondisi problematika, permasalahan, wabil khusus di keluarga, dengan istri, dengan pasangan, dengan anak. Dan Allah Subhanahu wa taala sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin. Di sini Allah sampaikan di antara hal yang bisa kita lakukan, belajar dari Nabi Zakaria, yang mana beliau Allah anugerahkan keistimewaan yang luar biasa. Di antaranya memiliki keistimewaan di usianya yang sudah, mohon maaf, kakek-kakek, yang sudah usia senja, yang sebentar lagi akan menjemput kepadanya malaikat Jibril, akan mati. Tapi ternyata sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah sangat mungkin. Ketika Nabi Zakaria dan istrinya selama berpuluh-puluh tahun sampai mendekati ajalnya, sudah lewat dari 60 tahun, beliau belum dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Zakaria senantiasa berdoa kepada Allah. Wa Zakaria idh nada rabbahu, ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doanya, Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, ya Rabb, jangan kau jadikan aku ini fardan, seorang diri, tidak memiliki keturunan. Karena di zaman dulu, ketika Nabi memiliki keturunan, maka keturunannya biasanya menjadi penerusnya, menjadi Nabi kembali. Seperti hanya Nabi Yakub, anaknya di antaranya menjadi Nabi Yusuf. Kemudian Nabi-Nabi sebelumnya pun sama demikian. Maka Nabi Zakaria gelisah. Tapi kegelisahan yang beliau alami tidak menyurutkan beliau istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya fastajabna lah. Sampai datang waktunya, hari di mana Allah Subhanahu wa taala mengijabah doanya. Di usia yang bukan lagi usia muda, tapi usia di atas 50 tahun, di atas 60 tahun. Terbayang bagaimana dari mulai nikah sampai usia sekian. Bagi orang-orang yang sudah menikah, bagi kita orang yang sudah Allah karuniakan pasangan, ketika selesai nikah, kemudian saudara kita, teman kita, keluarga kita senantiasa bertanya, sudah punya keturunan belum? Istrimu sudah hamil belum? Terkadang itu menjadi beban yang luar biasa. Apalagi ini seorang nabi, beban yang luar biasa. Tapi luar biasanya Nabi Zakaria istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak putus asa dalam doanya sampai Allah ijabah doanya. Apa yang menjadi rahasianya sampai Nabi Zakaria diijabah? Bahkan sampai wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zawjah. Sampai Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya anak yang nanti lahir, yaitu Nabi Yahya. Wa aslahna lahu zawjah. Bahkan bukan hanya itu, kondisi istrinya. Kalau sekarang sering ada kondisi istri-istri yang Allah takdirkan terjeda, atau ada yang sampai diistilahkan mandul. Tapi ternyata tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa aslahna lahu zawjah. Sampai bahasanya adalah wa aslahna. Allah sendiri yang langsung terlibat memberikan karunia yang asalnya secara medis, secara kondisi istrinya tidak mungkin, secara usia tidak mungkin. Kemudian secara kondisi rahimnya tidak mungkin ada kendala. Tapi wa aslahna lahu zawjah. Allah islahkan, Allah perbaiki janinnya, Allah perbaiki jasadnya, Allah perbaiki istrinya. Sampai sesuatu yang tidak mungkin ternyata Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Maka lahirlah Nabi Yahya dan istrinya mengandung sebelumnya. Soalnya mengandung dan akhirnya lahir. Maka kalimatnya unik. Kalimat berikutnya adalah ternyata innahum kanu yusari'una fil khairat. Kalau dalam bahasa Arab itu innahum itu jamak.
Artinya ternyata keterlibatan kebaikan itu bukan hanya kita bangun sendiri sebagai seorang ayah, tapi ternyata innahum, mereka, Nabi Zakaria, istrinya, mereka senantiasa istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka istiqomahkan? Yang pertama, yusari'una fil khairat, bersegera dalam kebaikan. Maka ini yang menjadi salah satu PR kita bersama. Ketika selesai Ramadan, ketika kita merasakan nikmatnya ibadah di Ramadan, terus apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah yusari'una fil khairat. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai, maka langsung bikin agenda berikutnya. Kalau di bulan Ramadan kita mampu untuk 11 rakaat tarawih, maka agendakan jangan sampai ada hari yang kita di sana tidak qiyamul lail. Targetkan paling minimal 2 rakaat, 1 witir. Kalau bisa tambah 4 rakaat, 2 atau 4 langsung 1 rakaat witir. Dan seterusnya. Baca Quran. Kalau kita bisa khatam 1 juz per hari di bulan Ramadan, maka yusari'una fil khairat, bersegeralah. Mumpung masih bulan Syawal. Apalagi ada salah satu ibadah yang luar biasa. 6 hari di bulan Syawal sama dengan, ketika dijumlahkan dengan Ramadan, sama dengan ibadah saum 1 tahun. Yang kedua, selain bersegera dalam kebaikan, salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga keistiqomahan, yang pertama bersegera dalam kebaikan, yang kedua wa yad'unana raghaban wa rahaban. Istiqomahnya Nabi Zakaria, yaitu mereka senantiasa bersegera dalam wa yad'unana raghaban wa rahaban, senantiasa istiqomah berdoa, minta kepada Allah. Allah yang memberikan hidayah, Allah yang memberikan istiqomah. Maka selain bersegera adalah senantiasa minta, berdoa, ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkan aku agar istiqomah. Ini yang kedua, senantiasa berdoa, minta pada Allah. Karena Allah yang memberikan kita istiqomah, Allah yang menjadikan kita bisa beribadah, menikmati ibadah yang kita lakukan. Yang terakhir, hadirin rahimakumullah, wa kanu lana khashiyin. Nabi Zakaria dan istrinya senantiasa istiqomah, khashiyin, khusyuk. Berdoanya khusyuk, ibadahnya khusyuk. Ya, paham tentang doanya, paham tentang sholatnya, paham tentang hakikat zikirnya, paham tentang ibadah saumnya, semua dirasakan dengan penuh kepahaman, penuh pemaknaan. Tidak hanya rutinitas saja, tidak hanya ritual saja, tidak hanya menjalankan kebiasaan saja, tapi esensi, substansi, tujuan utama, hakikat dari sholat kita paham. Apa yang kita baca di sholat paham, apa yang kita mintakan kepada Allah dengan doa kita paham. Karena kita betul-betul merasakannya dengan penuh kekhusyuan. Maka 3 hal ini mudah-mudahan menjadi salah satu ikhtiar kita bersama. Yang pertama adalah istiqomah senantiasa bersegera. Azan berkumandang, bersegera ambil wudhu. Ada peluang kebaikan, segera diambil. Ada kesempatan, segera diambil. Yang kedua, senantiasa berdoa, minta kepada Allah, karena Allah yang memberikan kita kekuatan. Dan yang terakhir adalah senantiasa memaknai, menikmati. Kenapa bisa lama baca Quran? Karena kita menikmati. Kenapa bisa lama sholat? Karena kita menikmati. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semua. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Hadirin sidang dimuliakan, sebelum khatib menutup dengan doa, izinkan khatib membacakan salah satu hadis. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya amal-amal itu tergantung ujungnya. Atau kita kenal dengan ada husnul khatimah, ada su'ul khatimah. Maka menjadi sebuah cita-cita kita bersama adalah bagaimana akhir hayat kita adalah menjadi orang-orang yang husnul khatimah, orang yang senantiasa di akhir hayatnya tetap dalam kondisi istiqomah. Maka hadirin sedang dimuliakan Allah, marilah kita jaga ibadah kita jaga keimanan dan ketakwaan kita selagi kita diberikan kesempatan, ya, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala masih bisa berada di alam dunia, yang mana alam dunia ini tempat di mana kita beramal tanpa hisab. Kita bisa beramal sebanyak mungkin, sekuat apapun yang kita bisa. Mumpung masih kita diberikan kesempatan beramal tanpa dihisab, tanpa kita harus hitung-hitung. Sampai tiba nanti waktunya penghisaban. Kita dihitung, amal kita dihitung, dan tidak bisa lagi beramal. Yang di akhirat kelak. Waktunya kita di mana kita dihitung, dihisab. Apa yang kita lakukan di dunia, dan kita sudah tidak bisa lagi beramal. Maka manfaatkan. Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Marilah kita manfaatkan
usia yang Allah berikan, sehingga apa yang kita cita-citakan husnul khotimah semoga bisa kita dapatkan. Allahumma sholli ala Muhammadin wa